yang terpenting dalam pertanian hidroponik ini, kita harus punya yang namanya pH meter dan TDS meter. Itu dua alat tersebut menjadi cangkul dalam kita melakukan pertanian hidroponik. Jadi teman-teman harus memiliki tekad yang kuat untuk melakukan aktivitas pertanian hidroponik. Jangan sampai ketika dalam proses bertani hidroponik ini gagal sekali, terus kapok nggak mau melanjutkan pertaniannya gitu. Kedepannya RZ Hydropump ini kami insya Allah akan mengembangkan atau menambah jumlah lubang tanam lagi, karena dilihat dari permintaan pasar juga sangat lumayan besar. Per minggunya itu di atas lebih dari 100 kilo permintaannya, sedangkan kami hanya bisa memenuhi sekitaran 70-80 kilo. Kan lumayan, sisanya itu sekitaran lagi berapa kilo belum bisa kami penuhi. Perkenalkan, nama saya Zailani Sakban. Saya petani hidroponik dari kebun RZ Hydropump, Dusun Lekok Selatan, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Kami memulai pertanian hidroponik ini dari tahun 2021 sampai alhamdulillah berjalan hingga saat ini. Pertanian hidroponik ini sangat menarik bagi saya karena yang pertama, pertanian hidroponik tidak harus memakai lahan yang luas gitu. Tidak harus punya lahan yang luas, jadi pertanian hidroponik ini bisa kita bertani di lahan yang sempit dan hasilnya juga tidak kalah dengan pertanian konvensional. Awal terbentuknya RZ Hydropump ini dari tahun 2021, kami memulai pertanian hidroponik ini dari skala kebun yang kecil. Pertama sekitaran 500 lubang tanam, tapi dengan beriring berjalannya waktu karena permintaan pasar lumayan bagus, sehingga kami berinisiatif untuk menambahkan jumlah lubang tanam yang ada di kebun kami. Dari 500 lubang bertahap bertambah menjadi 1000 lubang, dan alhamdulillah sekarang ada sekitar 1800 lubang tanam di kebun kami. Dalam pertanian hidroponik ini ada berbagai macam sistem, ada yang namanya DFT, ada yang namanya NFT, dan ada namanya yang rakit apung. Untuk di kebun kami menggunakan sistem NFT karena pertama dari segi perawatannya lebih gampang, terus hasil yang dihasilkan itu lebih maksimal. Dalam pertanian hidroponik ini tentu yang kita butuhkan ada namanya meja hidroponik, terus di sampingnya juga ada instalasi hidroponik, pipa-pipa, terus ada kolam, ada pompa, dan tentu ada namanya benih nanti yang akan kita gunakan. Di samping itu yang terpenting dalam pertanian hidroponik ini, kita harus punya yang namanya pH meter dan TDS meter. Itu dua alat tersebut menjadi cangkul dalam kita melakukan pertanian hidroponik. pH meter itu fungsinya untuk kita mengecek pH air nutrisi yang ada di dalam tandon nutrisi kita. pH air yang ideal itu di angka 5,5 sampai 6,5. Di atas itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kita yang kurang maksimal. Pertumbuhan yang kurang maksimal itu bisa kita lihat dari kondisi tanaman kita, dia seperti daunnya menguning, terus ada di pinggir-pinggir daunnya ini dia kebakar, itu bisa jadi faktornya itu karena pH yang tidak terkontrol. Untuk di kebun kami, untuk pengecekan pH-nya itu rutin kami lakukan 2 kali dalam sehari, di waktu pagi dan sore hari. Pengecekan yang kami lakukan rutin setiap harinya itu yang terpenting itu adalah pH air sama nutrisi air. Di samping itu kami juga rutin mengecek kondisi kebun kami untuk memastikan aliran air yang ada di masing-masing instalasi itu berjalan dengan lancar.
tidak ada air yang tersumbat. Kalau nutrisi hidroponik yang kami gunakan nutrisi dari pabrikan. Nutrisi yang kami gunakan di kisaran 1200 ppm. Itu bisa kita gunakan untuk semua jenis sayuran, yaitu sayuran daun, bisa itu untuk kangkung, sawi, selada, dan lain sebagainya. Yang penting itu tanaman sayuran daun. Ada masa-masa di mana kami juga gagal, itu karena mungkin dari kelalaian kami yang agak malas mengecek kondisi pH sama nutrisi, jadi pertumbuhan tanaman kami kurang maksimal. Ada yang terserang sama penyakit, ada yang kena sama busuk akar, busuk batang. Itu bisa mengakibatkan kami panen gagal. Kalau busuk akar, busuk batang itu diakibatkan karena salah satu faktornya itu pH air yang tidak terkontrol. Itu salah satunya. Yang kedua karena dari suhu air tandonnya yang terlalu hangat. Untuk ukuran tandon yang bisa teman-teman gunakan jika ingin bertahan hidroponik itu menurut pengalaman kami yang ada di kebun RZ Hydropalm, usahakan teman-teman bisa menggunakan tandon nutrisi yang lumayan besar. Dengan ukurannya itu mungkin kalau teman-teman mau menanam tanaman sayur-sayuran di sekitaran 500 lubang tanam, teman-teman bisa menggunakan tandon nutrisi sekitaran yang 700 liter ke atas gitu. Itu untuk mencegah yang namanya busuk akar, busuk batang. Karena kalau tandon nutrisi yang kita gunakan ukurannya kecil, kemungkinan besar air nutrisi itu akan cepat menghangat pada siang hari. Untuk satu jalur lubang tanam ini idealnya itu dia 3 liter per menit ukurannya itu. Untuk di kebun kami, dari awal kami memulai pertanian hidroponik, kami hanya berfokus untuk produksi jenis sayuran selada. Karena sayuran selada ini dari permintaan pasarnya sangat bagus dan harga jualnya juga sangat tinggi. Untuk perawatan tanaman selada, dia sama saja perawatannya dengan tanaman-tanaman sayuran daun yang lainnya. Tidak rewel perawatannya, cuman palingan kita pengecekan setiap hari, yang dicek itu pH tanaman dan pH nutrisi dan nutrisi tanaman. Kalau benih yang kami gunakan, alhamdulillah di lokasi kebun kami ini kan termasuk daerah dataran rendah. Kami menggunakan benih unggul impor. Untuk menyemai kami biasanya melakukan penyemaian terlebih dahulu selama 1 kali 24 jam. Itu benih kami taruh di tempat yang gelap. Itu tujuannya untuk mempercepat proses perkecambahan. Setelah 1 kali 24 jam, maka benih kami keluarkan ke tempat yang terbuka supaya diperkenalkan sama sinar matahari. Masuk hari ketiga, benih yang sudah berkecambah kami pindahkan ke meja persemaian. Untuk tanaman selada, dari awal kita menyemai sampai bisa kita lakukan pemanenan di kebun kami biasanya pada umur 42 hari setelah semai baru bisa kami melakukan pemanenan. Tanaman selada yang bisa dipanen itu patokan dari kebun kami adalah dari bobotnya, dari beratnya kan. Karena kami jualnya itu per kilogram. Jadi mana tanaman yang kira-kira menurut kami sudah besar, maka itu yang bisa kami panen. Tapi patokannya itu dari umur 42 hari. Kalau sudah 42 hari umurnya, walaupun dia kecil, tetap kami akan panen. Hama yang paling sering menyerang tanaman selada di kebun kami itu hama trip. Untuk pencegahannya kami menggunakan pestisida kimia. Karena ini kan pertanian hidroponik, yang untuk masyarakat awam itu pertanian hidroponik itu pertanian yang organik, masyarakat awam menganggapnya. Kami biasanya penyemprotannya itu ketika tanaman selada kami sudah terkena atau terserang oleh hama. Ketika tanaman selada kami belum diserang, maka kami tidak akan melakukan penyemprotan.
Tapi apabila tanaman selada sudah ada gejala diserang oleh hama, maka kami akan melakukan penyemprotan. Itu tujuannya untuk menjaga kontinuitas panen kami. Sementara ini di kebun kami kendala teknisnya itu ketika mati lampu, itu kami susah karena kami menggunakan sistem NFT, aliran airnya mengalir terus balik ke tandon nutrisi. Ketika mati lampu kami kesusahan karena air tidak ada yang mengalir ke masing-masing meja instalasi. Maka ketika mati lampu kami standby di greenhouse untuk melakukan penyemprotan. Karena kalau tidak dilakukan penyiraman maka kemungkinan besar kami akan gagal panen. Kalau untuk produktivitas antara pertanian hidroponik dengan pertanian konvensional, ini menurut dari pengalaman kami sendiri, itu jauh lebih menguntungkan pertanian hidroponik. Kenapa? Karena pertanian hidroponik itu yang pertama tidak membutuhkan lahan yang luas, perawatannya yang simpel, terus hasil yang bisa dihasilkan itu lebih maksimal. Jadi untuk perawatannya juga tinggal kita melakukan pengecekan rutin setiap hari saja, berbeda dengan pertanian konvensional yang harus membutuhkan tenaga yang banyak gitu. Kami menjadwalkan untuk panennya itu seminggu sekali. Yang awalnya dulu kami bisa panen sekitar 20 kilo per minggunya, tapi dengan seiring berjalannya waktu instalasi hidroponik kami tambah. Hingga saat ini kami memiliki sekitar 1.800 lubang tanam. Itu bisa menghasilkan setiap minggunya itu 70-80 kilo yang bisa kami panen setiap minggunya. Untuk pemasaran, kami dari RZ Hydropalm ini memanfaatkan media sosial, terutama media sosial Facebook. Karena kan sekarang ini kan zaman eranya medsos, media sosial. Jadi pemasarannya kami memanfaatkan media sosial. Kami buat konten, kami buat video, foto-foto kami share di Facebook. Jadi untuk pemasarannya lebih gampang untuk menjangkau banyak orang. Kalau untuk jangkauan pasar kami sementara masih di sekitaran Kabupaten Lombok Utara. Kami sering memasukkan ke kafe, ke rumah makan, sebagian ke dagang sayur yang sudah berlangganan di kami. Kalau kebutuhan pasar di Kabupaten Lombok Utara ini, kalau kita analisis dari kebun kami ini, permintaannya sangat besar. Dari produksi kami sekitaran 70-80 kilo itu sebenarnya belum bisa mencukupi permintaan dari pelanggan yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini. Apabila jikalau juga kemarin kan kami sering memasukkan hasil dari kebun kami ini juga ke Gili, tapi dengan adanya program dari pemerintah yang ada namanya MBG itu, suplai kami ke Gili juga terhambat karena kami tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena permintaan dari masing-masing dapur yang ada di khususnya di Desa Gondang ini juga lumayan banyak. Untuk kebutuhan dapur, untuk satu dapur itu selama 1 minggu itu kurang lebih permintaannya di atas 50 kilo. Sedangkan untuk dapur yang meminta kami untuk menyuplai ke dapurnya itu banyak dapur gitu. Dengan adanya MBG ini kami dari petani khususnya di petani hidroponik RZ Hydropalm sangat terbantu dengan adanya MBG karena sebagian hasil dari kebun kami diserap langsung oleh dapur-dapur MBG yang ada khususnya di Desa Gondang, umumnya di Kabupaten Lombok Utara ini. Kunci utama dari pertanian hidroponik ini adalah kemauan yang kuat. Jangan sampai ketika dalam proses bertani hidroponik ini gagal sekali, terus kapok nggak mau melanjutkan pertaniannya gitu. Jadi teman-teman harus memiliki tekad yang kuat untuk melakukan aktivitas pertanian hidroponik. Di samping itu
teman-teman juga harus rutin yang namanya mengecek pH, mengecek nutrisi, karena keberhasilan pertanian hidroponik kuncinya itu di rutinitas kita mengecek pH dan nutrisi yang ada di kebun kita. Untuk peluang usaha hidroponik ini sangat cocok untuk teman-teman milenial atau generasi muda, karena ini termasuk pertanian yang anti kotor. Pertanian yang anti kotor karena kita tidak perlu mencangkul, kita tidak perlu kotor-kotoran di sawah. Kita hanya membutuhkan 2 alat yang bisa kita gunakan untuk pertanian hidroponik ini. Cuman kita rutin mengecek pH air dan nutrisi air. Intinya cuma 2 itu. Teman-teman jangan khawatir kalau ada dari teman-teman yang mau bertani hidroponik, silahkan teman-teman bertani saja. Nanti kalau gagal, jangan takut gagal lagi. Pasti nanti teman-teman akan menemukan celah dari pertanian hidroponik ini. Harapan kami dari petani hidroponik khususnya di kebun RZ Hydropalm, semoga kebun kami ini bisa berkembang lagi, bisa menambah jumlah lubang tanam untuk memenuhi permintaan pasar. Di samping itu semoga juga program-program pemerintah yang pro terhadap petani juga bisa terus berjalan. Kedepannya RZ Hydropalm ini kami insya Allah akan mengembangkan atau menambah jumlah lubang tanam lagi, karena dilihat dari permintaan pasar juga sangat lumayan besar. Per minggunya itu di atas lebih dari 100 kilo permintaannya, sedangkan kami hanya bisa memenuhi sekitaran 70-80 kilo. Kan lumayan, sisanya itu sekitaran lagi berapa kilo belum bisa kami penuhi. Untuk harga jual di kebun kami, khususnya selada, kami jual dengan harga 30.000 per kilo. Itu harga stabil yang kami jual, harga stabil di kebun kami. Ketika nanti harga selada di pasar itu dia naik kadang sampai 90.000 per kilogram, kami tetap menjual dengan harga 30.000 per kilo. Tapi ketika nanti tanaman seladanya itu di pasar dia turun sampai kadang-kadang sampai 5.000 per kilo, kami juga stabil dengan harga 30.000. Jadi kami petani selada hidroponik khususnya di RZ Hydropalm ini stabil di angka 30.000 per kilogram. Dari harga jual 30.000 itu kami sudah mendapatkan keuntungan yang lumayan, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Untuk satu kali siklus panen di kebun kami yang untuk per minggunya itu 70-80 kilo, biaya produksi mulai dari harga benih, harga nutrisi, harga media tanam, rokol, dan listrik itu tidak mencapai angka 1 juta. Mungkin setengahnya sekitaran 500-700 ribu untuk biaya produksi per satu siklus panen. Untuk teman-teman yang ingin bertani hidroponik, teman-teman jangan khawatir ketika nanti mau bertani hidroponik. Sekarang ini kan ada namanya YouTube, Facebook, dan lain segala macam. Teman-teman bisa mencari ilmu tentang pertanian hidroponik itu di YouTube, di Facebook, dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga di sekitaran Kabupaten Lombok Utara yang ingin sharing-sharing ilmu tentang pertanian hidroponik bisa datang ke tempat kami yang beralamat di Dusun Lekok Selatan, Desa Gondang, Kecamatan Gangga. Di sini kita bisa sharing-sharing tentang pengalaman pertanian hidroponik. Bagi teman-teman yang belum ada pengetahuan tentang hidroponik juga bisa berkunjung ke kebun kami. Bagi yang mau membeli juga bisa datang panen langsung, tanya-tanya di tempat kami. Untuk teman-teman milenial, teman-teman pemuda, jangan malu untuk bertani. Lihat kami di kebun RZ Hydropalm. Bisa menghasilkan 70-80 kilo per minggu tanpa harus kerja kantoran. Teman-teman bisa hitung per minggunya berapa omset teman-teman. Dari harga jual 30.000 tinggal dikalikan sudah 70-80 kilo. Jadi teman-teman jangan malu atau gengsi untuk bertani. Bertani itu hebat, bertani itu keren, bertani itu luar biasa. Kita tidak capek, kita tidak kotor-kotor. Intinya pertanian hidroponik itu mantap.